Lalu apa saja fakta yang terungkap dari sidang kasus pembunuhan Yosua? Kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang berada di Mabes Polri, Jakarta. Cindy, apa saja fakta yang terungkap dari sidang kasus pembunuhan Yosua pada pekan ini, Cindy? Ya, Redi, pada pekan ini akhirnya giliran kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kalau kita bicara soal kasus pembunuhan berencana, giliran dari kuasa hukum Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang menghadirkan ahli. Kalau dari Oktober kemarin setelah dakwaan saksi dan juga ahli dihadirkan oleh JPU pada Kamis kemarin, akhirnya Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati beserta kuasa hukum menghadirkan ahli. Kalau kita lihat ahli yang dihadirkan adalah Mahrus Ali, ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia. Ada 3 poin yang ditekankan oleh ahli dalam persidangan. Pertama adalah soal pembunuhan berencana itu sendiri. Ia berpendapat di depan majelis hakim kalau pembunuhan berencana itu dilakukan atau harus ada kesepakatan kerjasama dan juga pembagian peran. Kemudian juga ada kondisi tenang saat dilakukan. Apakah ada saksi? Kemudian bagaimana ekspresi dari pelaku dan juga apa motivasinya. Kemudian juga soal jeda waktu, kalau menurut Mahrus Ali, jeda waktu ini bukan soal lama atau sebentar, tapi soal apakah situasinya tenang. Kalau dilakukan dalam emosi, maka tidak masuk ke dalam pasal 340 atau pasal pembunuhan berencana. Soal pembunuhan berencana ini sendiri sebenarnya juga sempat disinggung oleh ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu ahli kriminologi Muhammad Mustafa, tapi berbeda dengan Mahrus Ali. Ia meyakini kalau yang dilakukan oleh Ferdy Sambo adalah pembunuhan berencana, karena kalau bukan pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan itu dilakukan sebagai reaksi seketika dan juga tidak ada jeda waktu. Poin kedua yang ditekankan oleh Mahrus Ali dalam persidangan adalah soal pemerkosaan ataupun juga pelecehan seksual yang dilalui atau dialami oleh Putri Chandrawati. Ia menekankan bahwa kalau tidak ada visum dalam kasus kekerasan seksual tidak berarti kasus itu tidak ada. Ini juga sekaligus untuk membantah ahli sebelumnya, yaitu Muhammad Mustafa, kalau tidak ada bukti berupa visum maka ini bisa disebut atau bisa didugain hanya klaim belaka. Radi. Cindy, sidang untuk terdakwa Arif Rahman dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua ini ditunda hingga 5 Januari karena majelis hakim akan cuti Natal dan Tahun Baru. Lantas, bagaimana dengan jadwal sidang untuk terdakwa lainnya, baik untuk kasus perintangan penyidikan maupun kasus pembunuhan berencana pada pokok perkara kasus pembunuhan berencana Yosua? Ya, kalau untuk persidangan lainnya masih akan tetap dilanjutkan. Misalnya kalau untuk kasus dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, hakim berpendapat bahwa sidang harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan juga sederhana. Cepat, sederhana, dan juga murah maksud kami. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa yang tidak ditunda hingga setelah tahun baru, sehingga tetap akan dilakukan pada Selasa tanggal 27 Desember 2022. Begitu juga dengan sidang obstruction of justice dengan terdakwa Irfan Widianto, ini juga ditolak permintaan untuk ditunda, sehingga kalau kami bisa jelaskan bagaimana rundown agenda pada minggu depan, mulai dari Selasa akan ada sidang dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dengan agenda saksi dari kuasa hukum, kemudian Rabu 28 Desember dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, juga sama saksi dari pihak kuasa hukum, kemudian Kamis 29 Desember 2022, perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan terdakwa Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan juga Irfan Widianto dengan agenda saksi dan ahli dari jaksa penuntut umum. Sementara kalau untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, dan juga Agus Nurpatria akan dilakukan baru pada 5 Januari 2023. Radi. Ya, masih banyak kepingan fakta yang tampaknya masih akan dikumpulkan oleh majelis hakim karena itu sidangnya maraton, meskipun libur Natal Tahun Baru tetap akan dijadwalkan begitu. Baik, Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV dari Mabes Polri, Jakarta. Terima kasih.